Jadi mungkin kalau Rudy mau main boxing sama aku daripada bacot-bacot di dalam media sini. Petantang Rudy Golden Boy main boxing. Diri guys. Jadi gini, untuk aku bertanding kan emang di call out sama Edi ya, sehingga aku menanggapi dan aku bertanding. Kalau untuk aku nge-call out orang, kan ya semalam adalah beberapa waktu call out orang, tapi kan orangnya ngilang. Jadi ya siapapun kalau ada yang call out lagi oke, dan kalau bisa semalam yang hilang kan ada omnya tuh. Omnya nggak tahu omnya. Si Rudy Golden Boy. Ya. Jadi mungkin kalau Rudy mau main boxing sama aku daripada bacot-bacot di dalam media sini. Petantang Rudy Golden Boy main boxing. Diri guys. Let's go. Izin Bang Rudy. Ini untuk apa gitu? Fight apa? Sekalian sama Forlannya. Bang Rudy Golden Boy yang saya hormati, beraninya lawan ketua saya? Hah? Saya wakil. Halo kawan-kawan, sorry saya baru menanggapi call out dari Paris karena weekend ini ya habiskan waktu dengan keluarga. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bro Paris Fernandes karena sudah menang melawan Edi mana? Edi Sanhorek. Bukan, Edi Boxing. Ya, Edi siapapun itu, intinya udah menang, luar biasa sekali, keren. Lalu banyak banget yang nge-DM saya, yang komen, yang ngirimin video-video. Wah, luar biasa, banyak banget deh, suruh tanggapin. Saya ingin menanggapi nih, karena emang lucu banget nih. Kedua, tingkah laku anak buahnya Timothy Ronald ini. Kenapa call out ini untuk apa gitu? Fight apa? Fight karena baper, atau fight karena pengen bikin CEO lawan CEO baku hantam lawan CEO HSS gitu. Kalau seperti itu, kalau antara CEO, menurut saya harusnya fight melawan Ivan Tanjaya kalau CEO lawan CEO, ya bukan Paris Fernandes. Karena menurut saya Bro Paris Fernandes hanya CEO boneka, mohon maaf. Lalu juga ya Forlan kemarin juga ikut ya membantu call out lah, kan wakilnya Paris Fernandes ya. Yang saya dengar juga Forlan di HSS nggak kaya-kaya, katanya bayaran kecil, ya jilat terus aja. Gas. Lalu di call out kemarin kalian menantang saya untuk fight di boxing di arena HSS. Lalu kalian juga bilang berani apa enggak? Saya balikin aja deh. Udah kalian menantang ya kan? Kalian suka-suka. Saya balikin aja. Kita fight bebas, pakai rules baku tumbuknya baku hantam. Ya, nggak ada waktu, nggak ada ronde. Kalau emang Paris takut, ya sekalian sama Forlannya. Sekalian wakilnya kan, sekalian jilat Forlan. Mungkin jadi tambahan juga nih buat kamu, uang jajan lah ya kan. Jadi 1 lawan 1. Begitu saya habisi 1, kasih saya waktu istirahat, maklum udah tua ya. Baru yang 1 lagi masuk, kita duel ya. Rulesnya bebas, baku tumbuk ala baku hantam. Gimana kalau seperti itu? Saya tunggu jawaban. Drama panas dunia tarung kembali memanas. Di tengah sorotan publik dan jagat hiburan yang tak pernah sepi, Rudy Golden Boy akhirnya buka suara menanggapi call out panas dari Paris Fernandes di ajang khas atau Buy on Combat. Dengan nada tegas dan penuh emosi, Rudy menjatuhkan pernyataan yang langsung bikin heboh. Paris itu cuma CEO boneka. Kalimat ini bukan sekadar sindiran biasa, ini adalah pukulan verbal yang memicu gelombang reaksi dari penggemar, netizen, dan para pelaku dunia combat sport. Apa maksud sebenarnya di balik ucapan Rudy? Apakah ini awal dari rivalitas yang akan pecah di ring, atau hanya perang urat saraf di luar arena? Setelah beberapa hari menjadi bahan perbincangan panas di media sosial, akhirnya Rudy Golden Boy memutuskan untuk angkat bicara soal call out yang dilontarkan Paris Fernandes di ajang khas atau Buy on Combat. Dalam sesi wawancara eksklusif usai latihan intensifnya, Rudy terlihat tenang namun tajam saat melontarkan kata-kata yang kini viral di berbagai platform. Lebih besar dari Paris itu cuma CEO boneka. Semua keputusan besar, semua langkah di arena, bukan dia yang atur. Dia cuma jadi wajah di depan kamera. Pernyataan ini sontak membuat suasana memanas. Publik mulai bertanya-tanya, siapa sosok yang dimaksud Rudy sebagai dalang di balik Paris? Apakah ini menyindir manajemen besar di balik khas? Ataukah ada pihak tertentu yang selama ini bersembunyi di balik nama Paris Fernandes? Rudy bahkan menambahkan bahwa ia tidak takut jika ucapannya memicu kemarahan lawan. Menurutnya, combat sport bukan hanya soal fisik di ring, tapi juga perang mental di luar arena. Lebih besar dari
Kalau dia mau buktikan kalau dia bukan boneka, ya ayo, buktikan di ring. Jangan cuma berani ngomong di depan kamera. Sementara itu, kubu Paris belum memberikan pernyataan resmi. Namun, beberapa orang terdekat Paris menyebut bahwa ucapan Rudy adalah bentuk provokasi murahan demi menarik perhatian publik menjelang pertandingan besar yang kabarnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Drama ini semakin membesar ketika sejumlah petarung lain ikut menanggapi. Ada yang mendukung Rudy, ada pula yang membela Paris. Jagat combat sport kini terbelah, dan semua mata tertuju pada perkembangan selanjutnya. Pernyataan Rudy Golden Boy ini langsung jadi trending di berbagai platform, dari Instagram, TikTok, sampai X Twitter. Kolom komentar dipenuhi pro kontra yang bikin panas suasana. Beberapa netizen bahkan membuat meme dan potongan video dari momen wawancara Rudy, menjadikannya bahan candaan sekaligus bahan bakar untuk memanas-manasi kedua kubu. Pernyataan Rudy Golden Boy tentang Paris Fernandes sebagai CEO boneka, jelas bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah pemantik api yang membuat dunia combat sport semakin panas. Di satu sisi, Rudy seolah menantang Paris untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin dan petarung sejati. Di sisi lain, publik ini terbelah antara yang mendukung keberanian Rudy dan yang menganggap ucapannya hanyalah provokasi demi popularitas. Satu hal yang pasti, drama ini belum berakhir. Justru, ini mungkin hanya pembukaan dari babak baru rivalitas yang bisa saja berujung pada duel besar di ring yang dinanti semua mata. Drama panas antara Rudy Golden Boy dan Paris Fernandes kini memasuki babak yang makin membara. Ucapan CEO boneka bukan hanya memicu kontroversi, tapi juga membuka pintu menuju duel yang bisa menjadi salah satu pertarungan paling dinanti tahun ini. Apakah Paris akan membalas dengan aksi di atas ring atau memilih membungkam lawannya dengan prestasi? Atau justru perang kata-kata ini akan terus berlanjut di media? Jangan lewatkan update terbaru dari drama ini. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar, di pihak siapa kamu kali ini, tim Rudy atau tim Paris?